Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, terlebihnya lagi yang dikatakan dengan nikmat iman, Islam dan ihsan. Apalagi semalam kita sudah tidur dimatikan oleh Allah dan dibangunkan di waktu subuh ini, maka itu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah. Maka salah satu bentuk kesyukuran kita yaitu senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salam dan salawat mari kita kirimkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling pelit kata Nabi, orang yang paling kikir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang tidak mau bersedekah, bukanlah orang yang tidak mau membantu antar sesama manusia. Memang dia adalah orang yang kikir. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang paling pelit di antara orang-orang itu. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang paling pelit kata Rasulullah adalah orang yang apabila namaku disebut, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, lantas orang yang mendengarkan itu tidak membaca salawat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, setelah kita mendengarkan hadis ini, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak membaca salawat agar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengakui kita sebagai umatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita flashback melihat fenomena-fenomena alam yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk, yang dimana itu adalah disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Karena kenapa? Karena manusia kurang mensyukuri atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah taala berfirman, "Inna Allah taala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul berfirman, "Inni la ahimmu bi ahli al-ardi 'adaba." Sesungguhnya kata Allah, aku ingin benar-benar mengazab semua penduduk yang ada di penjuru dunia ini, kata Allah. Akan tetapi ada beberapa hal, ada beberapa amalan yang kita lakukan sehingga azab itu tidak jadi turun di pada suatu penduduk. Allah melanjutkan hadis qudsinya, "Fa idza nadartu ila ummari buyuti," dan apabila aku melihat hambaku memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiha, saling mencintai karena aku kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa memohon ampun di waktu subuh maupun di waktu lainnya, maka apa kata Allah, "Saraftu 'adabi 'anhum," maka aku palingkan azabku dari mereka. Hadirin sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan hadis qudsi ini, ada beberapa amalan yang kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya dan senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Yang pertama kata Allah, "Fa idza nadartu ila ummari buyuti," dan apabila aku melihat hambaku memakmurkan rumahku,
Mana rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Al-Masjidu Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua masjid-masjid yang ada di penjuru dunia ini hadirin adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masjid kita ini, Masjid Nurul Iman, Masjid bin Mas adalah salah satu rumahnya Allah yang insya Allah jamaahnya senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di dalam suatu kampung, ada masjid yang dibangun, kemudian masjid ini senantiasa dipakai untuk melaksanakan sholat berjamaah, berzikir, bertakarruf ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah salah satu pertanda bahwa kampung itu adalah kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jikalau ada terdapat masjid yang dibangun dalam suatu kampung, kemudian masjid ini jarang untuk dipakai melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan biasa kita lihat di masjid-masjid kampung, di pelosok kampung, ada masjid yang tidak diazan dalam suatu waktu. Berarti itu adalah salah satu pertanda bahwa kampung itu adalah kampung yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita heran, jangan kita risau akan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mengintrospeksi diri kita, perlu kita melihat diri kita hadirin. Apakah selama ini kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, apalagi yang namanya sholat berjamaah? Maka dari itu cuma ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita gunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk datang ke rumahnya melaksanakan sholat berjamaah. Ataukah pilihan yang kedua, kita datang ke rumahnya Allah, namun dalam keadaan kita sudah meninggal dunia, kita datang ke rumahnya Allah hanya cuma kita ingin disolati. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas berjamaah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan perbandingan pahala 27 derajat. Artinya, kita melaksanakan salat subuh maupun duhur, asar, maghrib atau isya di rumahnya Allah, maka kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sedangkan sekali kita melaksanakan salat wajib di rumah, maka kita cuma mendapatkan satu pahala. Perbandingan pahalanya adalah 26 derajat. Maka dari itu, cara untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah senantiasa memperbaiki ibadah salat berjamaah kita. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Waman adamaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sama dengan meruntuhkan agamanya. As-salatu miftahul khair. Salat adalah kunci kebaikan. Biasa kita mendengarkan peribahasa, perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Apa kuncinya surga? 2, 4, 4, 3, 4. 2 di waktu subuh, 4 di waktu duhur, 4 di waktu asar, 3 di waktu maghrib, dan 4 di waktu isya. Jika kita melaksanakan salat subuh, lantas kita tidak melaksanakan salat duhur, kita laksanakan salat asar, kita tidak laksanakan salat maghrib, kita laksanakan salat isya, maka itu sama halnya kita bolong-bolong dalam melaksanakan salat. Tentunya surganya Allah tidak akan terbuka dari kunci sandi yang kita miliki karena tidak sempurna geriginya. Maka dari itu, marilah sempurnakan salat kita, utamanya meningkatkan kualitas ibadah salat berjamaah kita. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua kata Allah, wal mutahabbina fiyah, saling mencintai karena aku kata Allah. Oleh karena itu hadirin, mari kukuhkan persatuan dan persaudaraan kita. Jaga silaturahmi kita antar sesama manusia. Jangan karena persoalan sepele, persoalan hal kecil membuat kita terpecah belah antar sesama manusia. Jangan karena perbedaan aliran. Saudara kita mempunyai aliran Muhammadiyah, ada alirannya Nahdlatul Ulama, ada alirannya Wahdah, Jamaah Tabligh, Halawiyah dan lain sebagainya. Lalu kita antara satu dengan yang lainnya sering menyalahkan. Jangan. Di dalam ajaran Islam, di dalam agama kita, Allah tidak mengajarkan untuk berbeda pendapat. Tapi jangan karena perbedaan justru kita terpecah belah. Inilah yang dilarang dalam agama. Bagaimana kita untuk mendapatkan ridha Allah? Bagaimana kita ingin mendapatkan
berkah dan rahmat dari Allah jikalau hubungan tali silaturahmi kita antar sesama manusia terputus. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Meskipun bagaimana bagusnya ibadah kita kepada Allah bagus, kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita mengeluarkan zakat, kita naik haji dan umrah, lantas hubungan tali silaturahmi kita antar sesama manusia terputus, maka kita masih dipertimbangkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam ajaran Islam. Allah mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas, memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Mana hubungan kepada Allah? Sebagaimana yang dijelaskan dalam rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat dan naik haji bagi orang yang mampu. Mana yang dimaksud hablum minan nas? Hablum minan nas memperbaiki hubungan antar sesama manusia, yaitu senantiasa memperbaiki hubungan tali silaturahmi kita. Insya Allah kalau 2 hubungan ini sudah baik, insya Allah kita bisa masuk dalam surganya Allah melalui ridho yang diberikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu amalan yang kedua. Amalan yang terakhir kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka memohon ampun di waktu subuh maupun di waktu lainnya, kata Allah. Oleh karena itu hadirin, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Gus Bahar dan lain sebagainya pernah mengatakan, jikalau kita mempunyai hajat, kita mempunyai keinginan, maka laksanakanlah ibadah sholat lain, maka laksanakanlah ibadah sholat tahajud di sepertiga malam, yang dimana waktunya itu mulai dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Kita laksanakan, kita amalkan sebanyak 40 malam, maka insya Allah hajat dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempunyai kesalahan yang besar, maka waktu yang terbaik, waktu yang paling utama untuk meminta, untuk bertaubat kepada Allah adalah di sepertiga malam. Kenapa? Karena waktunya itu adalah waktu yang afdal, waktu yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan laksanakanlah sholat lain, dan laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita tidak sengaja mengucapkan kalimat yang tidak pantas kita ucapkan, maka iringilah dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika kepanjangan kita kurangi sedikit, astaghfirullahal azim. Jika masih kepanjangan, maka singkatilah lagi dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marilah kita ganti bahasa astaga itu menjadi kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah dosa-dosa kecil kita yang kita ucapkan, misalnya yang tidak pantas kita ucapkan, insyaallah Allah akan mengampuni di waktu itu juga dengan kalimat astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 3 amalan yang perlu kita lakukan agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya dan memberikan kita ridho sehingga menjauhkan kampung kita dan diri kita semuanya dari mara bahaya. Dan kata Allah, suratu adabi anhum, maka aku palingkan azabku dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Undur man qala wa la tandur man qala. Jika ada, jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah dari apa yang disampaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami sendiri yang perlu kami benahi dan perlu belajar banyak lagi, dan jika ada keberkahan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi